Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua rekan-rekan kelas KGP 192. Apa kabar? Hari ini kita jumpa lagi untuk melanjutkan proses pembelajaran, yaitu pada perkuliahan dengan mata kuliah video editing 2, dan saat ini kita masuk pada pertemuan yang ke-6. Kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan mata kuliah video editing 2, yaitu pembelajaran terkait dengan rekayasa atau editing film, di mana pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas terkait dengan title, dan pada hari ini kita akan membahas terkait dengan pengaturan transisi dan efek video dalam pembuatan slide foto atau di dalam pembuatan album foto. Jadi materi kita hari ini pada intinya adalah terkait dengan slide foto. Jadi bagaimana membuat album itu yang berupa film dan isinya adalah berupa foto-foto suatu kegiatan yang sudah dilakukan dan sudah terdokumentasi. Sebagai contoh, misalkan kita punya suatu adegan atau suatu kegiatan terkait dengan kegiatan wedding atau kegiatan ulang tahun atau kegiatan rekreasi atau yang lain. Katakanlah kita punya kegiatan terkait dengan rekreasi atau wisata, dan kita banyak mendokumentasi pada waktu kita berada di lokasi. Nah, kemudian setelah kita mempunyai dokumentasi, mempunyai beberapa foto-foto, kemudian kita akan lakukan pembuatan album. Tentunya kita bisa membuat dengan menggunakan Adobe Premiere. Jadi bagaimana membuat album foto dengan menggunakan Adobe Premiere, atau biasa yang disebut dengan istilah slide foto, atau yang istilah lebih umumnya itu masyarakat mengenalnya itu album foto. Biasanya kalau foto dari suatu kegiatan itu dicetak, kemudian setelah dicetak kemudian ditata dalam buku album, ditempel di sana sesuai dengan urutan kegiatan atau sesuai dengan susunan acara. Nah, kemudian dikemas dalam buku album tersebut. Nah, pada zaman digital sekarang itu buku album itu sudah ditinggalkan itu ya. Semuanya sudah mengarah pada digital, dan demikian juga pada album foto itu bisa juga dibuat dalam bentuk film. Jadi pembuatan film tapi isinya adalah foto-foto, atau yang biasa disebut dengan istilah album foto film, atau coba lebih kerennya itu namanya slide foto ya, istilahnya itu namanya slide foto. Jadi pada pertemuan ini kita akan membahas bagaimana secara teknis dalam proses pembuatan album foto atau slide foto, sehingga nanti dari foto demi foto kita tata dengan menggunakan software editing film. Ya, nanti hasilnya ya film, cuma itu isinya berupa foto-foto yang ditata dan diberi suatu animasi atau suatu efek
sehingga di dalam penayangannya itu bisa lebih atraktif, lebih dinamis, sehingga bisa dinikmati pada waktu ditayangkan. Sebelumnya kita cek dulu untuk presensi pada kelas KGP 19.2 pada hari ini. Ini dari beberapa yang hadir itu ini pertemuan yang ke-6 ya. Jadi ada beberapa yang sudah hadir ya, dari mata kuliah video editing 2 yang sudah bergabung di Siakat pada hari ini. Terima kasih yang sudah melakukan presensi dengan baik, dan tentunya juga minta tolong mungkin dari tim ketua kelasnya atau tim rombongan kelas ini bisa menginformasikan pada rekan-rekannya yang belum melakukan presensi di Siakat ya. Kita kembali pada pengantar. Untuk menyingkat waktu, kita langsung saja mendiskusikan sekaligus mempraktekkan ini ya, terkait dengan pembuatan foto slide. Kita pindah pada presensi. Sebelumnya saya aktifkan dulu untuk tool yang kita gunakan pada mata kuliah hari ini, yaitu Adobe Premiere. Ini saya langsung saja membuka lembar kerja baru pada Adobe Premiere. Misalkan dengan ukuran ya standar saja, misalkan 32. Ya sebenarnya kalau lebih baik ya itu dengan ukuran widescreen 48 itu ya. Atau juga misalkan secara ukuran gambar foto itu bisa menggunakan pilihan digital SLR, mungkin yang ukuran 1080 30 ya. Ini dengan kualitas yang high. Kalau misalkan ini hanya untuk pembelajaran saat ini, saya gunakan yang 32 widescreen ya. Oke, kemudian nanti akan langsung terbuka dari lembar kerja di Adobe Premiere ya. Untuk lembar kerja pada Adobe Premiere. Jadi langkah pertama pada materi hari ini, kita bahan utamanya adalah foto-foto ya, gambar-gambar foto ya. Tentunya kita harus import dulu untuk foto-foto tersebut. Ini sebagai contoh, saya mempunyai beberapa foto ya, misalkan adegan perkuliahan ini saja nih ya. Ini sebagai contohnya ini. Ini ada beberapa gedung, kemudian sebagai contoh misalkan ini dulu ya, open. Jadi ini ada beberapa foto ya, diimport terlebih dahulu, kemudian setelah diimport terus dilakukan penataan pada timeline, yaitu di track. Misalkan ini setelah gambar diimport ya, kemudian ini ada beberapa gambar yang mungkin untuk ukuran yang belum sesuai. Nah, ini pertama perlu disesuaikan dulu sesuai dengan ukuran frame itu ya. Kita bisa klik kanan, kemudian pilih scale to frame. Demikian juga yang ini gambar yang kedua ya, klik kanan pada gambar tersebut, kemudian pilih scale to frame. Demikian juga untuk gambar yang lain ya, foto-foto yang lain yang sudah diimportkan
Ini supaya ukurannya bisa menyesuaikan dengan tampilan layar. Jadi seukuran dengan layar. Jadi semuanya diatur dulu untuk apa ini, scale to frame-nya. Demikian juga yang ini bisa diatur scale to frame. Kemudian yang demikian juga untuk gambar-gambar yang lain itu perlu diatur untuk scale to frame-nya. Ini sudah, ini juga sudah, ini belum. Scale to frame, kemudian ini juga scale to frame. Nah, misalkan gedung ini saya mau tempatkan di depan, nah ini ya, misalkan menggantikan gambar yang lain misalkan ya. Gambar gedung ada di depan. Pada intinya ini setelah gambar diimport itu dilakukan penataan dulu, baik penataan pada ukuran maupun penataan pada posisi. Nah, kira-kira mana dulu yang mau ditayangkan, apakah gambar gedung dulu atau mungkin kegiatan apa atau gambar apa yang mau ditayangkan terlebih dahulu dan dilanjutkan ke gambar-gambar apa itu selanjutnya ya. Kemudian setelah ini dilakukan penataan gambar baik dari segi ukuran maupun penempatan gambar itu. Nah, kalau sudah, berikutnya di-select semua, terus di copy ke slide atau ke video 2. Jadi proses kopinya ini di-select ya semuanya. Kemudian di drag sambil menekan tombol Alt di keyboard. Itu menekan tombol Alt plus dilakukan dragging ya, sehingga nanti kita mempunyai dua track yang sama. Nah, maksudnya dua track yang berbeda tapi isinya sama. Yang satu ada di video 1 atau track 1, yang satu ada di video 2 ya. Yang satu ada di video 2. Yang satu ada di video 2, yang satu di video 1. Nah, kemudian yang di video 1 ini akan saya atur dulu. Nah, ini kan video 1 ini kan ukurannya ini kan masih belum maksimal di layar ini ya. Misalkan ini akan saya atur dulu untuk ukurannya ya, supaya mungkin bisa penuh dan lain sebagainya. Nah, ini bisa di full secara penuh dari gambar yang ada ya, ini ya. Untuk apa ini gambar ini, nah ini misalkan ini yang ada di sini ya. Oh, ini keliru. Sebentar, saya ulangi lagi. Jadi saya copy dulu ya. Kemudian di drag ke atas sambil menekan tombol Alt ya. Sambil menekan tombol Alt, kemudian drag ke atas. Nah, di select dulu semuanya. Select semua, terus di Alt, drag ke atas. Nah, terus yang atas ini dinonaktifkan dulu. Ya, ini penataan yang bawah dulu. Nah, yang bawah ini misalkan ingin diatur terkait dengan ini supaya bisa maksimal seleksinya, bisa diperbesar. Ini diperbesar dulu. Nah, ini menyesuaikan dengan ukuran sebentar, yang gambar ini ya. Yang gambar ini ini bentar ini.
Jadi yang gambar ini itu perlu diatur untuk ukurannya terlebih dahulu. Nah ini ya. Jadi ini saya atur dulu gambar ini. Ini gambar. Ini saya atur dulu untuk ukuran ya, mungkin bisa lewat motion saja ini ya untuk scale-nya ini. Jadi scale-nya ini saya atur untuk perbesar ya. Kemudian juga turun ya, posisinya secara horizontal turun. Nah ini misalkan atau ukurannya kira-kira sekian. Nah ini. Terus demikian juga gambar yang kedua ini ya, ini tinggal diperbesar. Nah, ini ya. Ini saya perbesar ukurannya, kemudian saya turunkan. Oh ini turun kayak ini saja. Nah. Dan diperbesar sedikit. Nah ini. Langkah pertama jadi penataan posisi dulu, kemudian penataan ukuran. Ya, ini ya. Gambar kedua ini perlu dibesarkan, ya, kemudian dibawahkan. Demikian juga gambar yang berikutnya. Ini mungkin juga perlu dibesarkan, ya, biar maksimal, kemudian diturunkan, ya, atau mungkin dinaikkan sedikit. Jadi kadang bisa diturunkan sesuai dengan kebutuhan tentunya. Nah ini bisa diperbesar kemudian diturunkan. Demikian juga untuk gambar-gambar selanjutnya. Jadi kalau sekiranya perlu di apa ini, oh ini tadi terlalu besar ini. Jadi yang ini motion kemudian perbesar terus diturunkan. Demikian juga untuk gambar berikutnya. Diatur untuk scale-nya. Oh ini bentar, seleksi dulu gambarnya, kemudian tinggal diatur ukuran, kemudian select dulu gambarnya, tinggal diatur ukurannya, kemudian gambar yang ketiga diselect dulu, kemudian motionnya tinggal diatur. Demikian juga untuk gambar-gambar berikutnya ya. Jadi gambar yang berikutnya ini ya, ini perlu diatur scale. Nah saya kira untuk naik turun sudah cukup. Terus ini juga perlu diatur apa ini, scale, supaya bisa lebih maksimal gambarnya. Terus berikutnya untuk gambar yang lain sama. Jadi tinggal diatur untuk ukuran ya, jadi ukurannya ini tadi sudah betul. Ini gambar yang berikutnya ini juga perlu diatur ukuran. Terus berikutnya lagi untuk gambar yang ini, nah ini juga sama, perlu diperbesar. Kemudian juga gambar ini juga perlu diatur scale ya, kemudian drop. Nah, ini. Terus gambar yang terakhir ini perlu diatur untuk scale-nya perbesar, kemudian juga diturunkan. Jadi kalau sementara video ini dimunculkan ya seperti ini, gantian antara
gambar satu dengan gambar yang lain. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4 dan selanjutnya. Nah, ini. Kemudian tinggal kita memvariasi nih. Jadi kalau sudah selesai begini, melakukan penataan, ukuran dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah selesai kita cukup satu dulu, kita seleksi yang jadikan sebagai patokan awal di dalam pengaturan, sehingga untuk langkah berikutnya ini adalah mengatur efek supaya tayangan gambar demi gambar ini tidak membosankan. Maka perlu ditambahkan yaitu efek, baik itu nanti untuk efek transisi maupun untuk efek videonya. Langkah yang pertama ini kita perlu memberi efek ya. Jadi untuk memberi efek ini bisa menuju pada menu efek di sini di pojok kiri bawah ya. Itu biasanya ada jendela dengan judul efek. Kemudian misalkan mau diberi efek blur ya, ini ya. Blur ini kita bisa cari di video, kemudian di image control, atau kalau misalkan tidak ketemu bisa langsung diketikkan di atas itu. Sebagai contoh namanya ini Gaussian blur. Nah, caranya tinggal kita seleksi efek tersebut, kemudian diarahkan ke fotonya. Nah, maka nanti di efek kontrol ini ada muncul Gaussian blur. Kalau tadi belum dimasukkan ke ini, ya belum di dragging masuk ke gedung gambar di video 2 ya berarti ya. Ya, gambar di video 2 ini atau maksud saya di video 1 dulu ya, di video 1 dulu. Nah, maka ini belum muncul ini. Nah, sekarang kita tinggal mainkan blurnya. Misalkan blurnesnya ini misalkan saya buat 70. Nah, ini sudah ngeblur. Kemudian repeat edge-nya, atau kalau misalkan terlalu tinggi ya dibuat 60 atau 50 ya. Ini satu efek ya, dan untuk satu gambar. Terus untuk gambar berikutnya bagaimana? Gambar berikutnya tinggal ini. Jadi di efek kontrol ini nama efeknya tinggal kita copy. Jadi kita ngopi efek, diklik kanan efeknya, karena ini efeknya namanya Gaussian blur, maka kita klik kanan, pilih copy. Terus diselect ke gambar yang lain, ya ini ya, entah video atau gambar, ke gambar yang lainnya, kemudian bisa diedit paste. Nah, ini. Atau Ctrl V juga bisa sama. Jadi kalau ini dijalankan, maka semua mulai dari gambar 1, gambar 2, ya, gambar 3 dan gambar 4 itu mempunyai efek blur yang sama. Jadi ceritanya gambar yang di video 1 atau di track 1 ini sebagai background untuk gambar yang kedua atau di video 2. Nah, itu semuanya sudah mempunyai efek blur. Nah, ini lebih praktisnya begitu. Jadi satu efek kita cermati dulu. Nah, terus untuk tinggal kita terapkan pada satu gambar. Untuk gambar yang lain tinggal di copy. Nah, itu. Baik, untuk selanjutnya adalah di gambarnya ini. Nah, kita punya gambar yang masih fokus, yang masih jelas. Nah, ini perlu diatur untuk tayangannya. Apakah juga dibuat blur ataukah juga bisa dibuat efek yang lain ya, selain dengan blur. Misalkan yang pertama ini gambar yang di slide 2 atau video 2 ini ingin saya atur ukuran dulu ya, ini ya. Ukurannya saya atur dulu dari awal, itu ukurannya sekian ya, misalkan ini ukurannya kira-kira sekian. Ini kalau mau ditayangkan yang namanya
garis tepi atau garis bantu bisa diklik kanan, diklik sini, kemudian pilih save margin. Jadi gambar pertama ingin saya atur ukurannya setinggi margin luar. Nah, ini ya. Ada margin yang luar, ada yang margin dalam. Nah, terus di awalnya dari sini ini perlu saya aktifkan jamnya. Kemudian nanti dari itu, ya ini saya balik ini ya. Saya balik dari ukurannya besar itu, ini saya kecilkan. Nah, jadi di sini lebih kecil misalkan. Ya, jadi kalau ditayangkan itu seperti ini. Nah, dia membesar dari kecil ke besar ini. Demikian juga untuk gambar yang lain ini bisa di-copy. Ya. Caranya tinggal motion ini bisa dikopikan ke gambar yang lain. Nah, ini di paste, Ctrl V. Jadi kalau ini dijalankan, itu animasi yang pertama muncul untuk satu foto membesar, terus gambar berikutnya juga sama, karena kita tadi mengcopy efek dari gambar pertama untuk gambar berikutnya. Nah, kemudian untuk ini ya, untuk supaya ini gerakannya ini bisa smooth, ini gerakannya agak maksudnya patah-patah nih ya. Jadi kalau supaya nanti ada ini pengaturan gerakannya itu bisa lebih halus, maka bisa diatur ini. Nah, sebentar ini saya atur dulu terkait dengan posisi tadi ya, posisi. Nah, ini. Jadi terkait dengan posisi. Posisinya misalkan kecil, terus berikutnya membesar. Jadi maksudnya begini, ini dari awal ini kita bisa beri misalkan dari membesar tadi sebelah mana ya. Nah, ini dari sini, kemudian ini kita select, kita bisa tambahkan ya. Jadi diatur dulu di sini, kemudian waktu membesar itu kelihatannya smooth. Nah, ini ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, ini salah satu. Jadi dua gambar yang ditayangkan bersamaan, cuma yang satu dibuat blur untuk background, yang di atasnya dibuat fokus karena gambar yang mau dilihat yang di depan. Itu terus berikutnya mau diberi efek lagi misalkan ya, mau diberi dengan efek misalkan bentuk tayangnya ya. Di sini saya mempunyai efek yang namanya slide. Nah, ini ya, slide, ada nggak slide? Transisi ya, ini ya, efek jadi transisi ini. Jadi efek transisi ini adalah untuk memberi suatu efek saat perpindahan dari gambar satu ke gambar berikutnya, atau dari gambar berikutnya ke gambar sebelumnya. Nah, ini intinya
memadukan dua gambar itu diantara pada saat perpaduan itu ada gerakan apa. Nah, ini. Sebagai contoh, ini saya mempunyai efek yang namanya slide. Nah, ini saya masukkan dulu ke masing-masing video. Dan kita perlu contoh dulu bagaimana hasilnya. Nah, ini untuk hasilnya. Ya, dia membesar, terus ini yang backgroundnya ini munculnya dari kiri. Nah, ini ya. Kalau yang gambarnya yang fokus, yang di tengah itu dari tengah ke depan terus membesar. Kalau misalkan yang ini juga sama, misalkan ini dikasih transisi, kemudian yang gambar kedua juga sama, diberi transisi, kemudian gambar berikutnya itu juga sama, ya, sehingga nanti pengaturannya ya tidak beda jauh itu ya. Nah, tinggal apa ini waktunya kita di dalam melakukan pengeditan film ini mencukupi atau tidak. Baik, ini sebagai contohnya. Jadi dari gambar munculnya dari kiri semua. Terus karena tadi ada pengaturan scale, maka dari kecil ke besar. Ya, dari kecil terus membesar, demikian juga yang lain. Kemudian transisi ini juga bisa diatur ini ya. Jadi transisi ini nanti juga bisa diatur ini, transisinya ini. Sebagai contoh misalkan transisi dari video satu ke video berikutnya. Ya, ini tinggal apa itu? Bisa diklik 2 kali. Nah, ini untuk mengubah transisinya. Misalkan kalau tadi transisinya dari kiri ini ya, ini kan dari kiri ke kanan. Nah, ini misalkan ini diubah. Misalkan dari pojok kanan atas, nah, pojok kiri atas misalkan ya. Nah, ini. Demikian juga yang bawah, misalkan transisinya dari pojok kiri bawah. Nah, kemudian untuk berikutnya ya sama, jadi tinggal apa itu? Tinggal pengaturan di sini, tinggal klik kanan, ya. Terus yang di bawah ini juga bisa diatur transisinya. Ini misalkan transisinya dari atas, nah, ini ya. Kemudian ini juga sama dari atas. Terus lagi ini juga sama, misalkan dari kanan atas ya, kemudian berikutnya ini juga dari kanan atas. Nah, ini ya. Kalau dijalankan seperti ini, jadi backgroundnya muncul, nah, terus ininya juga ya, ini slide kedua dari atas ke bawah untuk background. Nah, terus ini misalkan ingin mau diatur misalkan dari bawah, nah, kemudian juga ini juga dari apa itu bawah. Nah, ini ya. Kemudian tinggal digeser lagi, diatur lagi untuk yang lain. Nah, ini misalkan dari kiri ya, jadi ini ya, jadi tinggal diatur ini sama dari kiri, dari mana tadi, dari kanan bawah, ini juga dari kanan bawah, terus kita geser lagi ya, saya kecilkan aja biar mudah. Demikian juga yang bawah ini. Nah, ini misalkan dari kanan bawah, terus posisinya ini juga, posisi transisinya gambar juga misalkan dari kanan bawah
Kemudian gambar berikutnya ini dari bawah, ini juga dari bawah. Nah ini ya, ini tinggal pengaturan ini ya. Jadi kalau dijalankan seperti ini. Ini background ya, dari kiri terus membesar gambarnya. Kemudian masuk gambar kedua, dia slide dari atas bawah terus membesar. Terus ini dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, terus dari kiri ke kanan. Kemudian nanti juga dari bawah ya. Kemudian nanti juga ada dari pojok kanan bawah. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan, jika ingin bertanya bisa diketikkan di live chat YouTube jika ingin ditanyakan. Itu nanti juga masing-masing foto juga bisa ditambahkan dengan garis ini ya. Misalkan mau saya tambahkan dengan shadow misalkan. Shadow, nama dia enggak shadow. Nah, ini masukkan di sini. Nah, terus nanti tinggal diatur ini. Misalkan shadownya kasih warna putih ya. Oke. Terus opacity-nya dibuat 100. Terus direction-nya. Nah, ini. Terus berikutnya ukuran ya. Selain ukuran, kemudian ini softness-nya, misalkan ini saya atur seperti ini. Jadi ini tinggal pengaturan berdasarkan kreativitas sendiri nih ya. Shadow, pengaturan ukuran ini. Nah, terus ini softnya, misalkan tanpa soft ya. Ini sebenarnya seperti di jam itu ya di foto itu ya, kan ada garis tepinya yang warnanya misalkan ini putih, kemudian ini saya atur, terus ini saya besarkan misalnya ya. Jadi diatur seperti ini ya, misalkan seperti ini. Nah, ini pun juga bisa drop shadow-nya, ini bisa di copy nih ya, kopikan ke gambar-gambar yang lain ini. Jadi drop shadow-nya tinggal di copy saja, kemudian Ctrl V. Nah, maka nanti semua gambar itu mempunyai ya shadow bayangan putih itu ya, karena tadi kita ngaturnya di warna putih. Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi itu pengaturan untuk di slide foto seperti itu ya. Nah, mungkin untuk lebih meriahnya, nah, jadi kalau kita bisa menikmati foto ini dengan berbagai macam tayangan animasi, kemudian juga kita bisa mendengarkan musik. Nah, ini kita bisa tambahkan dengan musik. Ini saya import dulu untuk musik. Jadi import, saya mempunyai
file musik itu ada di sini ya, ini. Jadi selain melihat foto-foto yang ada, itu juga mendengarkan musik yang diinginkan. Masukkan musiknya di track audio ya. Kemudian ini sudah mempunyai lagu. Nah, ini. Jadi ini sudah mempunyai lagu. Saya atur dulu untuk ukurannya. Nah, apakah bisa didengar musiknya? Coba saya cek dulu untuk di pengaturan ini, di stop. Nah, ini saya kira dimulai dari awal. Dan seterusnya ya. Jadi kalau foto-fotonya tinggal ya disesuaikan dengan, kalau ini ngikuti dengan lagu ya berarti harus disesuaikan dengan apa itu lamanya lagu nih ya. Kalau misalkan lagu ini mau dipotong misalkan sampai di sini selesai ya, ini bisa kita gunakan razor, kemudian kita potong di sini ya. Jadi pas disesuaikan di playbacknya, sesuaikan dulu, nah kemudian kita potong. Maka nanti di sini kita bisa hapus hasil yang di sebelah kiri, kemudian ini juga bisa kita atur ini untuk supaya nanti sampai di sini itu suaranya bisa pelan. Nah, ini bisa klik 2 kali sampai nanti di situ ada apa itu note itu ya, pengaturan untuk apa ini lagu. Kalau kita coba ini ya, nah, jadi ini sudah sesuai. Ini yang namanya foto slide. Nah, seperti album foto ya. Nah, ini kita jadi hanya 2 gambar yang kita gambarkan, bisa dijadikan background dengan kita atur bunyinya. Kemudian ada bagian yang
Itu. Jadi dan ini pun juga kalau misalkan Anda ingin mau memberi variasi yang lain pun juga bisa. Misalkan ini contohnya ya. Misalkan gambar ini. Nah, gambar ini mau diatur apa misalkan ya. Gambar yang di atas ini ya. Gambar yang di atas ini mau di-rotate misalkan. Nah, jadi setelah membesar ya sampai di sini ini di-rotate. Ya, di sini saya aktifkan untuk apa ini timernya. Nah, ini cukup sedikit saja. Terus ini kembali ke depan, kembalikan lagi, nah, nolkan lagi. Nah, ini. Nah, jadi nanti kalau ini bergerak ya ini, jadi membesar sekaligus berputar. Nah, ini. Demikian juga yang ini. Nah, nanti misalkan ini berputarnya ke kiri. Nah, ini jadi kita sebentar ini kita atur dulu ya, kita paskan dulu rotate-nya. Berarti yang ini ya, kita seleksi rotate-nya, kita putar dulu ke sini. Nah, semula itu sekian, terus kita kembalikan lagi ya sampai di sini, aktifkan ini timernya. Kemudian dari sini kita kembalikan ke 0. Nah, atau misalkan tidak 0, ya, agak sedikit muter. Jadi kalau di sini nanti begini. Nah, ini tanpa ada perputaran. Nah, ini yang tanda kecilnya berputar. Begitu. Jadi tinggal ini variasinya dengan rotate ya. Atau mungkin ada variasinya dengan apa ini opacity ya, misalkan contohnya ini misalkan. Nah, contohnya misalkan saya punya gambar ini ya. Saya ada gambar ini dengan opacity ya, opacity-nya semula ini 100%. Ya, 100% di sini. Ya, 100%. Kemudian sebelumnya ini hanya berapa persen misalkan. Nah, kurang dari hanya 10% atau 5%. Nah, tinggal diatur ini. Ya. Jadi di opacity-nya tadi mana ini? Opacity-nya di sini. Terus ini bisa diaktifkan. Nah, jadi semula itu ini jelas 100% ya. Kemudian sebelumnya ini kita bisa kurangi nah, opacity-nya. Nah, sehingga nanti dari gelap apa dari tidak jelas ke lebih jelas. Nah, ini ya. Paham sampai sini ya? Ada yang ditanyakan sampai sini? Silahkan. Ini opacity-nya sampai mulai dari ini itu kurang jelas, dikurangi. Nah, terus sampai di sini nah, 100%.
Ada pertanyaan sampai di sini? Baik, ada pertanyaan, silahkan jika ingin bertanya terkait dengan pembuatan apa itu slide foto. Jadi bisa diketikkan pada live chat yang ada di YouTube itu ya. Bisa Anda ketikkan di live chat YouTube apa yang Anda tanyakan. Kalau tidak ada, saya kira materi kita hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah bergabung di perkuliahan di siang hari ini pada mata kuliah Video Editing 2. Hari ini kita membahas terkait dengan pembuatan foto album atau apa itu slide foto. Demikian atas perhatiannya, sekali lagi terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.